Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Anissa Diandra Wahani dengan NIM F52123053. Lalu ada teman saya Dian Wulandari dengan NIM F52123060. Lalu ada Misbahudin dengan NIM F52123057 dan yang terakhir ada Mutia Rizka Yeina dengan NIM F52123036. Nah, pada tugas kali ini kami membuat sebuah aplikasi desktop, yaitu aplikasi peminjaman Infocus. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita melakukan import. Nah, pada import ini kita ada 5 import. Yang pertama ada import Java Swing. Nah, Java Swing ini dia untuk membuat tampilan GUI. Jadi, kelas-kelas yang ada di Java Swing kayak JFrame, JLabel, JButton itu bisa kita gunakan setelah kita mengimport Java Swing. Lalu yang kedua ada import Java AWT, ini digunakan untuk membantu mengatur tampilan dari GUI. Nah, sedangkan import Java util ini dia berisi alat bantu secara umum. Nah, misalnya pada coding kali ini kami menggunakan alat bantu seperti list. Nah, untuk import Java time di sini untuk mengelola tanggal dan juga waktu. Sementara untuk import Java time format time formatter dia untuk mengatur tampilan dari tanggal dan juga waktu. Selanjutnya kita membuat kelas peminjaman Infocus App yang merupakan extend dari JFrame. Nah, berarti di sini kita akan membuat jendela aplikasi GUI-nya. Yang pertama ini ada private getText field. Nah, getText field sendiri ini dia merupakan input teks satu baris yang digunakan untuk nama field, name field, tanggal pinjam, durasi, dan keperluan field. Yang lalu di sini ada private J combo box. Nah, private J combo box ini dia drop down pilihan untuk nanti kita bisa memilih Infocusnya. Lalu ada private JText area peminjaman. Nah, JText area peminjaman ini dia merupakan nanti dia akan memberikan tampilan sebuah kotak besar yang akan menampilkan hasil dari peminjaman atau informasi lainnya. Misalnya nanti dia akan memberikan yang memuat informasi seperti apakah Infocus itu sudah dipinjam atau apakah Infocus itu sudah berhasil dikembalikan atau belum. Lalu ada private default combo box model, string Infocus model. Nah, ini dia model data yang dipakai oleh Infocus Combo. Infocus Combo untuk mengatur isi dari dropdown-nya. Lalu kita masuk pada private Java utility string Infocus tersedia. Nah, di sini tadi saya bilang kita contohnya menggunakan list. Nah, di sini dia memuat daftar Infocus yang bisa dipinjam. Di sini kami memasukkan contohnya ada 10 Infocus dari Infocus A sampai Infocus J. Jadi Infocus tersedia ini dia memuat list berupa Infocus yang nantinya bisa kita pinjam. Lalu ada private Java utility string Infocus dipinjam. Jadi misalnya kita sudah meminjam Infocus, misalnya saya meminjam Infocus F, maka dari Infocus F ini dia akan pindahkan listnya ke dalam sebuah list baru yang berada di Infocus dipinjam. Jadi misalnya setelah saya meminjam Infocus F akan berpindah dari sini dan akan dihapus dari sini. Berarti Infocusnya itu sudah dipinjam. Lalu kita masuk ke public peminjaman Infocus App. Nah, di sini kita melakukan set atau mengatur beberapa hal. Yang pertama itu titelnya untuk
Detail ini berarti judul dari aplikasi GUI-nya itu kita namakan aplikasi peminjaman InFocus. Lalu kita lakukan set default close operation. Ini berarti kalau misalnya jendela aplikasinya itu tertutup, berarti programnya juga ikut berhenti. Lalu set size-nya di sini kita mengatur ukuran jendela GUI-nya untuk tampilan awal itu pertama 650 kali 520 pixel. Lalu ini ada set location relative to. Nah, berarti ini pada saat kita membuka aplikasinya itu jendela aplikasinya itu akan berada pada tengah layar. Nah, lalu ada set layout, new border layout. Nah, di sini berarti nanti dia akan memberikan border pada jendela GUI-nya. Lalu kita masuk pada panel input. Nah, JPanel ini dia akan menjadi wadah yang menampung untuk form inputnya. Nah, di sini kita atur dulu layoutnya, grid layoutnya. Di sini kita memasukkan 6 baris, 2 kolom dengan masing-masing gapnya antar komponen itu 5. Lalu di sini ada input panel set border. Nah, ini nanti berarti akan memberikan garis dan judul di sekitar form yang berjudul form peminjaman. Oke, lanjut. Di sini ada nama field, new JText field. Nah, JText field ini kan tadi dia kotak input text. Nah, untuk nama field, name field, sama keperluan field itu JText field-nya kita kasih kosong. Nanti biarkan pengguna yang bisa mengisi sendiri. Sedangkan untuk tanggal pinjam ini kita sudah mengatur template atau susunan penulisannya. Di sini kita mulai dari tahun, terus bulan, tanggal, dan waktu. Ini biar pengguna itu tidak bingung saat mengisinya harus dalam format yang bagaimana, apakah harus waktu dulu atau tanggal yang lebih dulu. Jadi di sini kita sudah kita sudah mengisi untuk JText field-nya sebagai contoh. Begitu juga untuk durasi field-nya. Di sini kita isi 2 itu berarti dalam jam, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung berapa lama pengguna itu ingin meminjam InFocus. Nah, lanjut kita di sini ada InFocus model sama dengan new default combo box model. Nah, di sini kita membuat model kosong untuk drop down-nya atau untuk combo box-nya. Nama kita buat dulu. Lalu di sini ada InFocus tersedia. For each InFocus model, add element. Nah, nanti di sini pada InFocus tersedia yang for each InFocus model add element ini, dia akan memuat data dari InFocus tersedia yang sebelumnya, yang ada di sini. Akan dipindahkan ke sini. Dari InFocus A sampai InFocus J. Lalu pada InFocus combo new J combo box InFocus model, ini adalah dropdown yang digunakan yang akan ditampilkan di GUI nanti. Jadi saat di sini itu list InFocus dari A sampai J itu akan ditampilkan. Oke, lanjut di sini ada input panel add. Nah, input panel add ini dia berarti menambahkan, di sini kita akan menambahkan label dan field ke dalam panel form. Di sini yang pertama ada label yang pertama itu nama peminjam dengan fieldnya itu nama field, terus label name atau NIP itu dengan field name field, lalu ada label tanggal dan pinjam dengan field tanggal pinjam, label durasi peminjaman dengan field durasi field, lalu ada JLabel untuk keperluan, dan yang terakhir ada JLabel untuk pilih InFocus dengan fieldnya itu InFocus combo yang dari sini. Nah, tadi kan kita sudah mengatur layout grid-nya itu 6 baris dengan 2 kolom. Nah, di sini kita harus menyesuaikan itu. Di sini kan kita punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai dengan layout grid yang sudah kita atur sebelumnya.
Nah, untuk baris selanjutnya, untuk fungsi-fungsi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Misbahuddin dengan NIM F521230057. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya di sini akan menjelaskan mulai dari pembuatan tombol. Di mana langkah pertama yang digunakan untuk membuat tombolnya ini sendiri yaitu dengan mendeklarasikan kelas yang sudah uh, ada di Java, yang dimana di sini kalau kita lihat penamaan dari kelasnya sendiri diawali dengan huruf J yang menandakan bahwa itu termasuk ke dalam kelas yang sudah tersedia di dalam library Java, atau ini merupakan Java Swing yang digunakan untuk menampilkan tombol pada GUI nanti. Nah, kemudian di sini ada new J button, di mana di sini kita gunakan untuk membuat tombol baru, yang dimana label dari tombol itu merupakan tambah peminjaman. Nah, di tombolnya nanti akan tertulis tambah peminjaman. Begitu pula dengan tombol kembali yang akan kita buat dengan label kembalikan infocus. Nah, selanjutnya kita akan membuat JPanel, di mana JPanel ini nanti digunakan sebagai pembungkus atau istilahnya kontainer yang akan digunakan untuk menampilkan kedua tombol yang dibuat tadi itu dalam bentuk horizontal yang saling berdekatan. Jadi tombolnya itu tidak terlalu berjarak jauh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu area peminjaman, di mana area peminjamannya ini digunakan untuk menampilkan data dari infocus yang sudah dipinjam tadi. Nah, di sini ada new G-text area yang kalau kita perhatikan di situ ada angka 10 dan 40. Nah, gunanya ini untuk mengindikasikan bahwa data peminjaman infocus yang ditulis dalam bentuk string nantinya akan ditampilkan dalam bentuk baris sebanyak 10 baris ke bawah, dan kolomnya itu sebanyak 40 karakter. Nah, kemudian di sini ada area peminjaman .setEdit table. Di situ kita gunakan files, di mana files ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat si keterangan infocusnya nanti ini tidak bisa diedit atau tidak bisa kita tulis nanti di tampilannya. Kemudian kita membungkusnya lagi dengan scroll panel, di mana nanti jika teksnya terlalu panjang, nanti kita bisa melakukan scroll pada tampilan data infocus yang dipinjam tadi. Nah, kemudian di sini ada tambah button .action, add action, di mana ini merupakan metode yang akan dijalankan jika si tombol tambah tadi ini akan diklik. Nah, kemudian kita menggunakan di sini juga try, yang dimana itu merupakan salah satu pencegahan yang digunakan untuk menangani kode yang punya resiko kemungkinan terjadinya error, dimana di sini ada string nama yang akan mengambil data nama yang akan diambil dari form yang akan diisi nanti. Nah, di sini namanya itu bertipe data string, begitu pula dengan name dan juga tanggal peminjaman. Kemudian, nah di sini ada durasi jam sama dengan integer parse in, yang menunjukkan bahwa nantinya tipe data yang diinputkan nanti, yang jika kita isi dari yang tadinya kita isi string, misalnya kita string 2, maka akan diubah jadi integer 2. Nah, selanjutnya di sini ada validasi input, di mana di sini sebelum kita melanjutkan ke kode berikutnya, kita akan melakukan validasi input, di mana di sini akan mengecek apakah si user ini sudah mengisi semua data-data yang penting. Nah, di sini kita menggunakan if,
If-nya itu akan mengecek nama, NIM, dan infokusnya ini apakah mereka sudah menginputnya, apakah sinimnya ini sudah diisi, dan infokusnya ini apakah dia sudah memilih infokus yang dipinjam. Nah, di situ dia akan menggunakan operator OR untuk mengecek keseluruhan ini, yang dimana itu tidak akan dilanjutkan jika salah satunya itu kosong. Nah, di sini kondisinya if jika ada salah satu di atas ini tidak terisi, maka kode ini akan dijalankan untuk memberikan pesan kepada si user untuk mengisi semua data. Yang selanjutnya di sini ada date time formatter, di mana di sini digunakan untuk mengatur format dari tanggal yang akan kita masukkan, di mana di situ formatnya itu tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Nah, di sini juga ada pinjaman waktu, di mana total dari pinjaman waktunya ini juga akan menggunakan si format tadi. Nah, sementara di waktu kembali, di mana di sini waktu kembalinya itu kita menggunakan si data dari pinjam waktu ini, kemudian kita tambah dengan plus hours-nya ini, di mana nanti dia itu akan menghitung dari durasi jam peminjaman. Kemudian, nah di sini di area peminjaman nanti inilah data-data yang akan ditampilkan di area peminjamannya, di mana di situ akan menampilkan nama, NIM, kemudian dia menampilkan pesan dia meminjam, kemudian mengambil data infokus yang dipinjam. Nah, kemudian kita memberikan enter, kemudian memberikan keterangan keperluannya, gunanya meminjam infokus itu untuk apa. Kemudian ada waktu pinjaman, di mana di sini menghitung pinjaman waktunya yang sudah kita gunakan formatnya tadi. Kemudian waktu pengembaliannya juga yang sudah kita gunakan juga tadi, menggunakan format waktu yang kita buat. Nah, kemudian di infokus model ini kita akan menandai si infokus itu apakah infokusnya itu sudah dipinjam. Kita menghapus elemen dari si infokus itu. Kemudian saat kita menghapusnya, otomatis si infokus tadi itu sudah tidak bisa lagi dipinjam oleh user yang lain. Nah, kemudian kita menambahkan infokusnya itu kepada infokus yang sudah dipinjam. Kita menambahkan di list infokus yang sudah dipinjam. Nah, kemudian juga ada di sini exception yang digunakan untuk menangani salah input dari si user, di mana di sini akan mengirimkan pesan di mana format, misalnya dia salah dalam mengisi format tanggal. Nah, di sini ada keterangan yang akan ditampilkan bahwa format tanggal dan jamnya itu salah atau durasinya tidak valid. Nah, oke, itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dan menjelaskan bagaimana sistem untuk pengembalian infokusnya. Nah, pertama pada bagian listener tombol, ini untuk menambahkan aksi yang dijalankan saat tombol kembalikan infokus ditekan. Lalu saat tombol ditekan, sistem itu akan meminta input dari pengguna, yang mana nanti akan muncul dialog untuk memasukkan nama infokus yang dikembalikan oleh pengguna atau peminjam, misalnya infokus A. Lalu kita masuk pada bagian pengecekan apakah infokus sedang dipinjam. Nah, di sini di bagian ini nanti jika pengguna peminjam mengembalikan infokusnya, misalnya infokus A, maka infokus itu akan ditampilkan kembali di dalam daftar pilihan infokus dan sudah tersedia kembali. Sedangkan di bagian sini, infokus dipinjam ini, jika pengguna peminjam meminjam infokusnya, misalnya infokus A, maka nantinya infokus A akan hilang dari daftar pilihan infokus. Jadi dia tidak akan tersedia di daftar tersebut karena sedang dipinjam dan akan tersedia kembali
akan ditampilkan kembali di daftar pilihan jika sudah dikembalikan. Lalu di bagian ini, jika peminjam mengembalikan InFocus dengan menginput nama InFocus dengan benar, maka akan muncul pesan InFocus berhasil dikembalikan dan kini tersedia kembali. Nah, misalnya yang dipinjam itu InFocus A, maka nanti akan muncul pesan InFocus A berhasil dikembalikan dan kini tersedia kembali. Lalu, di bagian ini, jika misalnya peminjam meminjam InFocus A, tapi di tombol pengembalian itu yang peminjam inputkan itu adalah InFocus C. Jadi nantinya itu akan muncul pesan bahwa InFocus C itu sedang tersedia, yang berarti InFocus yang diinputkan oleh peminjam untuk dikembalikan yaitu InFocus C itu tidak sesuai dengan InFocus yang sedang dipinjam, yaitu InFocus A. Lalu jika misalnya pengguna peminjaman mengembalikan InFocus A dan pada bagian pengembalian ini yang peminjam inputkan itu bukan menuliskan InFocus A, melainkan hanya A atau hanya InFocus, maka nantinya akan menampilkan pesan InFocus tidak dikenali atau belum dipinjam. Sekarang saya serahkan kepada teman saya selanjutnya untuk melanjutkan penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Yeina dengan NIM F521233036. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dan cara penggunaan aplikasi peminjaman InFocus sesuai dengan program yang telah dibuat. Oke, di sini kita jalankan dulu aplikasinya. Nah, teman-teman, setelah kita jalankan akan muncul jendela aplikasi peminjaman InFocus. Nah, di sini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, form peminjaman bagian atas yang berisi inputan seperti nama peminjam, terus NIM atau NIP, tanggal dan jam pinjam, durasi peminjaman, keperluan, dan pilih InFocus. Terus ada juga bagian tombol aksi. Di sini terdapat 2 tombol, yaitu tombol tambah peminjaman dan kembalikan InFocus. Terus di bawah sini terdapat area catatan yang mana nantinya ini akan berisi riwayat dari riwayat peminjaman InFocus sama pengembalian InFocus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan peminjaman dan pengembalian InFocus di aplikasi ini. Oke, pertama teman-teman di sini isi dulu data yang diperlukan. Misalnya di sini untuk nama peminjamnya Mutia, terus NIM-nya di sini misalnya 123456. Terus di sini tanggal dan jam pinjamnya misalnya 2025, terus bulan 6 tanggal 10. Oke, jam 1 ya. Terus durasi pinjamnya misalnya 3 jam. Ini untuk keperluannya misalnya presentasi. Kemudian pilih InFocus. Di sini ada InFocus A, B, C sampai J. Misalnya kita pilih InFocus B. Nah, kemudian di sini teman-teman tekan tombol tambah peminjaman. Nah, setelah itu di bagian area catatan akan muncul riwayat peminjaman, yang mana di sini keterangannya peminjamnya Mutia, terus NIM-nya 123456, terus meminjam InFocus B untuk keperluannya presentasi, waktu pinjam 2025 bulan 6 tanggal 10 jam 1, dan waktu pengembaliannya itu jam 4. Oke, selanjutnya untuk mengembalikan InFocus, teman-teman bisa langsung tekan tombol kembalikan InFocus, terus masukkan nama InFocus yang ingin dikembalikan. Nah, karena tadi kita pinjam InFocus B, maka kita tulis di sini InFocus B, terus klik OK. Nah, akan muncul riwayat pengembalian InFocus. InFocus B berhasil dikembalikan dan kini tersedia kembali. Mari kita cek di sini InFocus B-nya. Nah, di sini sudah muncul untuk pengembalian InFocus-nya berhasil. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian
Dalam penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.